warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elika Fitri dengan NIM 8080-2026 dari kelas 02 PM4. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi manajemen sumber daya manusia yang berjudul Disiplin Kerja dan Keluhan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah suatu bentuk ketaatan kepada peraturan. Namun secara istilah, disiplin merupakan sikap seseorang dalam memenuhi janji sehingga orang lain mempercayainya. Disiplin juga mencakup sikap konsisten dan komitmen. Proses pembentukan disiplin kerja. Proses pembentukan disiplin kerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada disiplin diri dan disiplin kelompok. Maksud dari disiplin diri ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atas prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugas. Disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri yang berwujud pada kontrol terhadap tingkah laku yang berupa ketaatan terhadap peraturan yang baik yang ditetapkan sendiri maupun orang lain. Sedangkan maksud dari disiplin kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri karyawan dan artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja itu ada 4. Yang pertama itu ada gaji dan kompensasi, yang kedua itu ada aturan tertulis, yang keempat itu ada sanksi nyata, yang keempat itu ada peran atasan. Selanjutnya itu ada penyebab utama karyawan yang tidak disiplin. Nah, yang pertama itu ada upah, yang kedua itu ada regulasi, yang ketiga itu tidak ada sanksi nyata, yang keempat itu sikap bos atau atasan. Selanjutnya itu ada cara mengatasi karyawan yang tidak disiplin. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada dengan melakukan pemantauan secara rutin, yang kedua dengan mentelaah sifat batin atau temperamen seorang karyawan, yang ketiga itu dengan mencari tahu persoalan pegawai, yang keempat komunikasi dua arah, yang kelima memberikan kepercayaan, yang keenam sinergikan mindset karyawan dengan visi perusahaan. Yang ketujuh atau yang terakhir itu dengan memberikan hukuman. Adapun cara membangun budaya disiplin kerja. Cara membangun budaya disiplin kerja ini ada 8. Yang pertama yaitu dengan menciptakan ruang kerja yang nyaman bagi karyawan dengan pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, suasana yang bersih dan tenang. Yang kedua yaitu dengan tidak banyak menuntut pada karyawan agar mereka fokus pada tugas yang telah diberikan sesuai dengan instruksi. Yang ketiga itu dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja secara maksimal. Yang keempat itu dengan memberikan wadah pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang kelima, liburan perusahaan bisa diadakan 1 tahun sekali untuk meningkatkan hubungan antar sesama karyawan dan atasan. Yang keenam, itu dengan menyediakan fasilitas kantor dengan teknologi yang tinggi, misalnya spek komputer yang bagus, wifi yang kencang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, yaitu dengan menerapkan sanksi kepada karyawan yang bandel atau karyawan yang tidak taat peraturan agar menciptakan efek jerah sehingga karyawan tidak bekerja dengan seenaknya saja. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya itu ada cara meningkatkan sikap disiplin pada karyawan. Yang pertama itu dengan menanamkan pada diri sendiri untuk berkomitmen disiplin saat bekerja. Yang kedua,
Itu dengan buat prioritas pekerjaan, diawali dengan yang paling Anda suka atau dari yang paling mudah dikerjakan. Yang ketiga itu dengan menyiapkan target harian agar fokus untuk menyelesaikannya. Yang keempat, tanamkan mindset bahwa tanggung jawab adalah harga diri yang harus dijaga. Tanggung jawab adalah cara yang bisa ditunjukkan oleh karyawan setelah mereka dipercaya oleh perusahaan sebagai pelamar yang lolos diangkat jadi karyawan. Yang kelima, terapkan sikap disiplin pada kebiasaan yang kecil, mulai dari minum, makan, ibadah, dan hal lain selama di kantor maupun di rumah. Yang keenam atau yang terakhir, beri penghargaan pada diri sendiri yang telah bekerja keras. Bisa berupa beli makan yang enak atau belanja barang-barang mahal. Selanjutnya itu ada keluhan. Keluhan ini bisa didefinisikan secara luas sebagai ketidakpuasan seorang karyawan atau perasaan diperlakukan tidak adil sebagai pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya itu ada kondisi-kondisi lain yang menimbulkan keluhan. Yang pertama, itu ada pelanggaran hukum. Yang kedua, pelanggaran atas tujuan dari pihak-pihak yang ditetapkan selama negosiasi kontrak. Yang ketiga, yaitu pelanggaran peraturan perusahaan. Yang keempat, perubahan dalam kondisi kerja atau praktik perusahaan di masa lalu. Yang kelima atau yang terakhir, pelanggaran standar-standar kesehatan atau keselamatan kerja. Selanjutnya itu ada prinsip untuk administrasi keluhan. Yang pertama itu ada hal-hal yang dikeluhkan harus segera diperbaiki. Yang kedua, itu harus ada jalur tuntutan yang langsung dan tepat dari pengendalian supervisi ini. Yang ketiga atau yang terakhir, prosedur-prosedur lain dan formulir-formulir yang digunakan untuk menyampaikan keluhan harus mudah digunakan dan dipahami dengan baik oleh para karyawan atau atasan mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri atau bagi yang menonton. Lebih kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.